Udah 37 tahun yang lalu sejak HP Samsung pertama kali dirilis. Kira-kira seberapa banyak dosa merek satu ini? Langsung aja, ini dia 7 dosa besar Samsung. Iya, kalian juga pasti udah tahu siapa nomor satunya. Ya, siapa lagi kalau bukan Exynos? Sebenarnya sekarang chipset ini oke-oke aja buat di beberapa serinya. Ya, sekedar cukup aja gitu. Tapi karena image Exynos yang udah terlanjur jelek di mata konsumen, semuanya jadi ikutan jelek dong. Dan lucunya, Samsung ini kayak sengaja nggak mau ngehapus image jelek itu. Entah apa alasannya. Dan kalaupun Exynos ini dibandingin sama Snapdragon atau MediaTek, ya jangan nanya lagi. Udah pasti kebantai tuh si Exynos. Buat yang belum tahu, Samsung itu nggak cuman jual HP aja. Apa aja dia jual? Mulai dari kapal, alat berat, jasa konstruksi, asuransi, dan masih banyak lagi. Iya, pasti kalian ngira admin bakal naruh TV sama kulkas kan? Kalau itu mah semuanya udah tahu. Nah, termasuk salah satunya semikonduktor ini. Oke, emang semikonduktornya Samsung kenapa? Bentar. Emang itu apa? Jadi, mereka tuh merupakan salah satu produsen chip terbesar di dunia. DRAM, SSD, SoC, sensor kamera, IC power, modem, dan lain-lain. Dan salah satu bisnis mereka tuh ada yang namanya Samsung Foundry. Ini kayak semacam jasa pembuatan chip buat perusahaan lain. Mirip-mirip lah sama TSMC. Bukan laundry ya. Nah, Samsung Foundry ini pernah bikinin beberapa chipset buat Qualcomm. Yang paling terkenal ya Snapdragon 888 sama Snapdragon 8 Gen 1. Karena performanya yang gampang throttling dan panasnya yang gak ngotak. Sampai-sampai kedua chipset itu dianggap sebagai produk gagal dan aib Qualcomm. Makanya sekarang banyak perusahaan besar yang pindah ke TSMC karena Samsung yang kurang konsisten. Pony dan bezel. Ini udah 6 generasi loh. Masa mau gitu-gitu aja? Apa sih susahnya naruh tompel di HP kalian? Padahal Samsung A11 sama A21 udah pakai tompel. Generasi berikutnya malah balik lagi. Samsung A0 series masih oke lah karena mereka cuma sejutaan kan. Lah ini, kenapa abang-abangannya yang lebih mahal itu malah ikut-ikutan? Nggak malu sama harga? Masa 4 juta cuma dapat poni? Tuh bezel apa lagi? Itu bezel apa muka koruptor? Tebel amat. Admin setuju sih kalau One UI itu UI yang bagus dan ramah buat pengguna baru. Tapi semenjak ada aplikasi ini apa ada? Kan kayak aneh aja gitu. Kita harus download aplikasi tambahan, terus otak-atik dulu settingan di dalamnya, biar HP kita bisa ngeluarin performa terbaiknya. Kayak kenapa nggak disederhanakan aja gitu, jadi software bawaan, kan lebih praktis. Soal update OS juga, emangnya King G99 bakalan jadi apa di tahun 2031? Itu pun kalau HP-nya masih hidup. Dan kalaupun itu HP masih hidup, bayangin bakal sengelek apa Helio G99 buat ngadepin Android 21 sama One UI 13. Future proof sih, future proof. Cuman ya ngotak dikit lah. Kalau buat mid-range sama flagshipnya masih oke lah kalau dikasih fitur ginian. Tapi kalau udah masuk low entry level tuh kesannya kayak cuman jadi gimmick marketing aja nggak sih? Mana ada yang varian RAM 4GB lagi? Kalau ini semuanya udah tahu lah ya. Entah kenapa Samsung masih pakai strategi eksklusivitas di segmen HP-nya. Yang bisa dibilang udah nggak terlalu ampuh lagi. Karena by data, penjualan HP Samsung masih merah di Q2 2025. Harusnya Samsung mulai berbenah soal ini, biar enggak jadi Nokia versi 2. Tapi ya terserah Samsung sih. Admin kan cuma ngasih saran sebagai seorang konsumen. Ya walaupun dosa yang ini gara-gara ngikutin brand buah, Samsung beneran parah banget sih di bagian ini. Gimana ceritanya? Dari box yang setebal dan selengkap ini, sekarang malah jadi setipis harapan rakyat ke pemerintah. Dengan alasan SDGs-nya yang ramah lingkungan itu, aroma kapitalis perusahaan Korea 1 ini udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi.
Ini bisa dibilang dosa terberatnya Samsung nggak sih? Gedeg juga lihat orang-orang ngeluarin puluhan juta cuman buat dapat HP dengan fitur lightsaber yang bisa tiba-tiba keluar kapan aja. Dan puncak kebodohannya, pas mereka datang ke service center, bukannya disambut dengan garansi karena cacat pabrik, si Samsung kikir ini malah menghindar dan nganggap semua itu kesalahan user. Terlepas dari apapun model dosanya, yang namanya perusahaan, apalagi perusahaan konglomerat kayak Samsung ini, pasti orientasinya tetap cari untung ya. Tinggal caranya aja mau yang kapitalis atau altruis. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau altruis. Dikira badan amal nanti ya. Amin, finish. Stay safe, stay happy, dan jangan lupa